Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 10 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 21. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang
yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah, apa kamu percaya? Dalam bacaan Injil pada hari ini, penginjil Markus membuat rangkuman perihal penampakan Yesus. Rangkumannya memuat 3 peristiwa yang berbeda, akan tetapi dengan satu nada yang sama, yakni orang-orang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Pertama, penampakan kepada Maria Magdalena. Ia bersaksi bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, namun mereka tidak percaya. Kedua, penampakan kepada 2 murid yang pulang kampung. Pengalaman perjumpaan itu diceritakan kepada teman-teman yang lain, namun mereka juga tidak percaya. Yesus pada akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 murid dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara, lihatlah betapa Yesus berusaha hadir dalam setiap penampakannya dan meyakinkan para muridnya untuk percaya bahwa ia telah bangkit dan hidup. Bagi Yesus, kepercayaan akan kebangkitannya adalah jalan satu-satunya supaya mereka diselamatkan dan menerima banyak karunia dan berkat. Ia mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Barang siapa yang percaya kepadanya akan menerima karunia dan berkat. Mereka akan mengusir setan dalam namanya. Mereka akan menjadi pembicara yang hebat. Mereka akan mengatasi kejahatan apapun dan akan memperoleh kuasa penyembuhan. Janji Yesus ini pasti akan terjadi. Bagi orang percaya, mujizat dan segalanya menjadi nyata. Ada banyak orang suci yang karena kepercayaannya kepada Yesus memiliki karunia yang mencerminkan kuasa ilahi. Dunia pada hari ini mengajarkan kepada kita betapa banyak kaum dan bangsa menjadi apatis, bahkan tidak lagi peduli dan mengabaikan apapun yang berbau agama dan kepercayaan. Iman dan kepercayaan akan Tuhan Yesus dianggap sebagai mitos, cerita usang masa lalu. Apakah kita juga beranggapan demikian? Bila mana kita masih percaya, maka tugas kita adalah pergi ke seluruh dunia, mewartakan serta membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan komunitas. Percayalah, Tuhan turut bekerja, bahkan menambahkan lebih daripada yang kita butuhkan. Semoga demikian. Amin.